Menindaklanjuti keluhan honorer non-database ex calon pegawai negeri sipil Kabupaten Kampar, Komisi 1 DPRD Kampar didampingi unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kampar menggelar rapat dengar pendapat atau hearing. Namun sayang hearing ini tidak dihadiri perwakilan dari pemerintah Kabupaten Kampar. Ratusan tenaga honorer non-database ex calon pegawai negeri sipil Kabupaten Kampar kembali mendatangi DPRD Kabupaten Kampar untuk memperjuangkan nasib mereka. Pasalnya usai melakukan tes CPNS dan dinyatakan tidak lolos, SK dari para tenaga honorer non-database ex CPNS Kabupaten Kampar tidak lagi diperpanjang pada tahun 2025 ini oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Akibatnya, ratusan honorer non-database ex calon CPNS Kabupaten Kampar terpaksa harus dirumahkan. Bahkan ada beberapa dari mereka yang tetap bekerja hingga Maret ini, namun gajinya belum dibayarkan. Padahal sebagian besar dari mereka sudah bekerja selama belasan tahun lamanya dan tidak menyangka tidak lagi dapat bekerja sebagai honorer pemerintah Kabupaten Kampar. Hal ini diakui oleh salah seorang honorer, Rona Raudah, yang sempat menangis saat mengadukan persoalan yang dihadapinya. Bahkan Rona juga kerap dirawat di rumah sakit akibat stres imbas dari persoalan ini. Dirinya yang sebelumnya bekerja sebagai cleaning service di Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Kabupaten Kampar kerap melakukan pekerjaan yang double, yakni bekerja sebagai cleaning service juga sebagai penyambut tamu dan kerap mendongeng untuk pelajar yang datang ke perpustakaan. Dirinya menilai seharusnya hal ini menjadi pertimbangan oleh pemerintah Kabupaten Kampar sehingga tetap melanjutkan kontraknya bekerja di dinas tersebut. Dirinya berharap ada solusi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kampar untuk menindaklanjuti nasib mereka saat ini. Pikiran kamu stres katanya. Jujur saya cerita sama dokter itu, karena saya sudah dirumahkan. Oke lah, saya yang dirawat. Bagaimana yang kasus kemarin yang dia gantung diri itu karena dia dirumahkan? Bayangkanlah tuh Pak. Jadi di sini kami minta perhatian hati nurani Bapak. Seperti kami yang di Dinas Perpustakaan 2 pekerjaan Pak. Pagi kami nyapu, nggak ada kami gengsi Pak. Karena kami memang mengerti, walaupun kata orang, oh gaji CS lebih banyak daripada THR, tidak, boleh dilihat, tidak ada. Kalau hanya beda 100-200 sih apa lah ya kan. Tapi jangan dibilang seperti itu, mentang-mentang kami SKCS dibilang gaji kami lebih banyak, jadi kami tidak diperjuangkan. 2 loh Pak pekerjaan kami. Mungkin kalau orang yang gengsi mungkin ya Pak, nggak akan mau dia Pak. Tapi karena kami kerja dengan hati, setelah kami nyapu, kami melayani pengunjung, saya sebagai pendongeng, turun kami ke desa-desa, ke sekolah, nggak dibayarkan honor kami, nggak apa-apa Pak. Yang penting kantor perpustakaan itu bagus ya kan, karena di situ kan melayani. Tapi yang kecewa dalam hati saya, apa tidak pantas kami untuk diperjuangkan? Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kampar Ristanto mengaku tetap akan memperjuangkan nasib para honorer non-database ex CPNS Kabupaten Kampar. Saat ini DPRD Kabupaten Kampar juga masih menunggu kebijakan baru dari kepala daerah, karena persoalan ini sudah dibahas bersama, baik di DPRD Kabupaten Kampar dan eksekutif, yakni pemerintah Kabupaten Kampar. Pihaknya berharap di pertemuan selanjutnya dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar dapat hadir agar dapat memberikan kebijakan dan langkah apa yang harus diambil, terutama untuk menjawab persoalan yang ada saat ini, sehingga tidak lagi meresahkan para honorer non-database ex CPNS Kabupaten Kampar. Mengingat di beberapa daerah kabupaten kota yang ada di Riau, para honorer yang ada masih dipekerjakan hingga saat ini, sehingga menimbulkan pertanyaan, kenapa di daerah lain bisa diperjuangkan, sedangkan di daerah Kabupaten Kampar tidak dapat diperjuangkan. Pihaknya juga berharap pemerintah Kabupaten Kampar dapat menindaklanjuti hal tersebut, karena menyangkut terhadap nasib ratusan honorer non-database ex CPNS Kabupaten Kampar. Kita menunggu kebijakan baru, artinya permasalahan ini sebenarnya sudah dikantongi bersama-sama, baik di DPRD maupun di eksekutif. Dan semoga saja nanti untuk di pertemuan selanjutnya tidak seperti itu juga. Yang sengaja kita undang tetapi tidak datang, alhasil pertemuan kita terkesan tidak membuahkan sebuah hasil yang kita harapkan, seperti itu. Jadi kawan-kawan jangan kecewa
jangan berkecil hati. Kami dari legislatif juga tetap akan memperjuangkan dan berjuang untuk kawan-kawan dengan harapan nanti muncul kebijakan-kebijakan baru dari eksekutif yang bisa menjawab dari akar permasalahan kita semua. Meski tidak lagi mendapatkan perpanjangan SK, namun beberapa dari honorer non-database ex-CPNS Kabupaten Kampar tetap menjalankan tugasnya di organisasi perangkat daerah dan dinas terkait yang sebelumnya tempat mereka bekerja. Dengan harapan pemerintah Kabupaten Kampar dapat membuka hati untuk kembali menerima mereka sebagai tenaga honorer. Dari Kabupaten Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan.